Shalom adik-adik semua. Di sini kita akan membahas materi tentang kerukunan antar umat beragama. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami makna kerukunan antar umat beragama. Kedua, memahami kerukunan umat beragama dalam perspektif Kristen. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Indonesia sebagai bangsa yang pluralis membutuhkan toleransi yang tinggi dalam membangun kehidupan bersama. Dampak era digitalisasi membuat antar negara dan antar bangsa menjadi semakin tipis. Maka, tuntutan akan terwujudnya toleransi hidup antar sesama manusia merupakan hal mutlak. Dalam pembahasan materi ini, kita melihat betapa pentingnya membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hidup dalam masyarakat pluralis menuntut manusia memiliki toleransi serta solidaritas yang tinggi. Dan hal ini telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam berbagai bidang kehidupan, bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis kehidupan demokrasi yang telah diguncang oleh konflik dan kekerasan bernuansa agama, suku, maupun budaya. Dalam menghadapi berbagai sara, maka toleransi dan solidaritas perlu dibangun secara berkelanjutan dan menjadi fondasi utama dalam membangun kerukunan umat beragama. Dalam mengakomodasikan berbagai perbedaan suku, agama, maupun budaya, negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila untuk merekatkan berbagai perbedaan dalam mencapai suatu tujuan kesatuan nasional sebagai bangsa Indonesia. Dalam hukum kasih yang diajarkan Yesus mengajarkan bahwa kasih dapat melewati batas suku, bangsa, agama, dan budaya. Perintah kasih yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40. Bersifat universal bagi semua orang dimanapun mereka berada. Begitu juga dalam Mazmur 133, pasal ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan tidak hanya dibangun dengan yang seiman saja, melainkan dengan siapapun. Hal ini dapat kita lihat pada cerita perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Yesus sebagai orang Yahudi mau menyapa dan berdialog dengan seorang Samaria yang selama ini sebagai bangsa yang najis dan rendah di mata orang Yahudi. Hal konkret yang dapat dilakukan dalam mewujudkan hubungan antara umat beragama ialah dimulai dari diri sendiri, baru kemudian kepada sesama. Sebagai warga negara Indonesia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka kita perlu mengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Maka, dalam hal ini, sikap toleransi agama harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengingat kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia. Toleransi menjadi jembatan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tanpa toleransi, umat beragama tidak dapat memahami satu sama lain dan manfaat yang didapatkan dari sikap toleransi ialah hidup bermasyarakat menjadi tentram, damai, serta persatuan bangsa Indonesia terwujud. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi pembelajaran tersebut yaitu salah satu cara untuk kita dapat mensyukuri keberadaan kita dalam masyarakat majemuk ialah memiliki sikap toleran kepada orang lain. Bersikap toleran tidak berarti selalu setuju terhadap segala hal. Bisa saja terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan kita kepada orang lain. Dalam membangun toleransi atau kemajemukan dalam masyarakat, diperlukan sikap rendah hati yang dapat terwujud dalam menghargai keyakinan ajaran agama orang lain dengan menghormati peribadahan yang dilaksanakannya.